menjadi salah satu sektor pendongkrak perekonomian Indonesia. Sektor pertanian mampu menyumbang GDP nasional dan mampu menjadi penggerak perekonomian di tengah terpaan pandemi. Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang bertanggung jawab atas pemenuhan pangan untuk 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Bagaimana menjaga pangan tetap terpenuhi dan aman memerlukan sebuah strategi. Salah satunya adalah peningkatan produksi. Upaya pencapaian produksi yang optimal menjadi titik fokus yang ditangani Kementerian Pertanian. Langkah yang dilakukan diantaranya mengefisiensikan dan mengefektifkan dari sisi hulu, yaitu budidaya komoditas pertanian. Tantangan budidaya pertanian sekarang ini sangat dinamis, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, dan pengetahuan terhadap teknologi. Sehingga Kementerian Pertanian mendorong bertani yang low input, efisiensi tinggi, dan berkelanjutan serta mengurangi dampak lingkungan. Melalui pendekatan teknologi, diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian. Sudah banyak teknologi yang diinisiasi oleh para ahli dari akademisi sampai swasta, dan sudah saatnya untuk diwujudkan. Sistem industrialisasi pertanian yang memberikan perlakuan presisi pada semua lini, mulai hulu atau on-farm sampai hilir atau off-farm. Dengan memaksimalkan food productivity, food security, food quality, food safety, dan sustainable, serta meminimalkan food loss, food waste, dan environmental damage. Saat ini kita berada di lahan collaboration dengan PJK. Jadi di sini kita melakukan riset terkait dengan teknologi pertanian. Di tanah ini luasnya sekitar 2,5 hektar. Di sini kita juga memproduksi pupuk organik. Ya, pupuk organik nanti kita sebut namanya Gromax brandnya. Selain pupuk organik, kita juga ada riset terkait dengan kultur jaringan. Produk kami yang pertama itu ada sensor cuaca dan tanah. Kemudian yang kedua ada irigasi tetes. Kami juga mempunyai produk yaitu aplikasi Ritek Bertani. Itu aplikasi untuk nanti petani bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk salah satunya mengakses sensor cuaca dan tanah. Jadi nanti petani bisa melihat kondisi lahannya tanpa harus ke lahan. Misalnya di lahannya hujan, nanti akan keluar notifikasi kalau di sana hujan, dan juga mengetahui kondisi lahannya seperti apa. Selain itu, dari aplikasi tersebut kami juga memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi tanahnya, kapan dia harus mupuk dan jumlahnya berapa agar lebih efisien. Ini adalah soil and weather sensor. Bacaan dari data sensor ini adalah berbasis real time. Jadi akan langsung dapat dibaca oleh petani lewat aplikasi Ritek Bertani. Jadi data yang tercatat dari soil and weather sensor ini adalah data cuaca seperti suhu udara, kelembapan, curah hujan, suhu tanah, kemudian EC dan pH. Nah, dari data-data yang sudah ada itu, kemudian saya buat rekomendasi untuk diberikan kepada petani. Misalkan untuk cuaca, prediksinya adalah dalam 1 minggu ke depan akan terjadi hujan, maka rekomendasi yang dapat saya berikan adalah jangan melakukan pemupukan sebelum hujan turun. Nah, contoh data yang lain adalah sebelum melakukan penanaman, pH yang tercatat adalah pH yang masuk ke dalam kategori masam. Kemudian rekomendasi yang dapat saya berikan adalah dapat melakukan penambahan pH dengan memberikan dolomit ke dalam lahan. Kemudian untuk data yang didapatkan dari drip irrigation atau smart irrigation system adalah data pengairan yang dibutuhkan oleh tanaman. Contohnya adalah pada tanaman pepaya, pada usia 1-2 bulan membutuhkan 5-10 liter. Jadi kita memberikan settingan dari controller yaitu 5-10 liter. Dengan demikian diharapkan data yang ada dari kelembapan, kemudian data air yang diberikan itu dapat tepat
untuk tanaman pepaya tersebut, sehingga akan lebih bermanfaat bagi petani. Dengan adanya teknologi sensor cuaca dan sensor tanah, kemudian teknologi dari produk pertanian pupuk, itu sangat membantu para petani khususnya di lapangan. Di mana yang pertama, sensor cuaca dan sensor tanah itu sangat membantu kami dalam perakiraan cuaca. Kemudian untuk sensor tanahnya kita dapat terbantu untuk analisa dari unsur-unsur kimia yang ada di dalam tanah, sehingga para petani itu nanti dapat memprediksi berapa dosis pupuk yang harusnya digunakan. Sebelum dan sesudah adanya pertanian presisi ini, saya sangat terbantu, terutama dari segi biaya. Dengan adanya sensor cuaca ini, sehingga saya dapat mengefisiensikan atau mengurangi biaya tenaga kerja. Pertanian maju, mandiri, Modern.